Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan mengenai bab 16, yaitu Dilutive Securities and Earning per Share. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Tika Fazanabila dengan NPM akhir 126, yang kedua Teresa Laksmi Widya S dengan NPM akhir 288, Reki Dwi Mahendra P NPM akhir 336. Baik, materi yang pertama yaitu dilutive securities. Di sini terdapat dua macam, yaitu convertible securities dan warrant. Nah, alasan perusahaan menerbitkan convertible debt yaitu untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambahkan kendali kepemilikan perusahaan dan untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Convertible debt ini diperlakukan sebagai instrumen campuran. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen compound atau instrumen campuran. Nah, yang awalnya terdapat komponen utang dan ekuitas dan akhirnya dikurangi dengan nilai wajar dari liabilitas, maka hasilnya menjadi tanpa adanya liabilitas atau utang. Baik, di sini ada contoh soal convertible debt. Pada saat penerbitan, Roshi Group menerbitkan 2000 lembar obligasi dapat dikonversi pada awal tahun 2019. Obligasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga tercatat 6% dan diterbitkan pada nilai yang sama dengan nominalnya, yaitu 1000 per lembar. Jumlah uang yang diterima adalah 2 juta. Bunga berutang secara tahunan pada tiap tanggal 31 Desember. Tiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa bernominal $1 per lembar. Suku bunga pasar atas obligasi non konversinya 9%. Di sini terdapat kembali lagi ke time value of money. Jadi present value of principal 1.416 sekian. Ini dilihat dari time value of money dengan periodenya 4 dan suku bunganya 9. Present value of the interest payment yaitu 388.766 dikurangi menjadi hasilnya 1.805 sekian untuk present value of liability component. Selanjutnya yaitu fair value of convertible debt sebesar 2 juta dikurangi dengan fair value of the liability komponen yaitu 1.805 sekian, hasilnya menjadi 194.374 dan jurnalnya menjadi cash 2 juta, pada bonds payable 1.805 sekian, share premium conversion equity 194.374. Selanjutnya yaitu settlement of convertible bonds. Di sini terdapat 3 kondisi, yaitu repurchase at maturity, pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Apabila obligasi tersebut tidak dikonversi hingga saat jatuh tempo, maka perusahaan membuat jurnal atas pembayaran kepada pemegang obligasi dikonversi sebesar dengan jurnal bonds payable 2 juta pada cash 2 juta. Sedangkan kondisi kedua yaitu conversion of bond at maturity, apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka perusahaan menjurnal share premium conversion equity 194.374, bonds payable 2 juta pada share capital ordinary 500.000, share premium ordinary 1.994.374. Kondisi ketiga yaitu conversion of bonds before maturity, mengasumsikan bahwa perusahaan mengonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020, akhir tahun kedua. Share premium conversion equity 194.374, bonds payable 1.894 sekian, pada share capital ordinary 500.000, share premium ordinary 1.588 sekian. 1.894.464 ini didapat dari schedule-nya yang ini, yaitu bisa dilihat di gambar. Kondisi selanjutnya yaitu repurchase before maturity.
perusahaan harus menentukan nilai wajar dari komponen yang ada pada convertible bonds pada tanggal pembelian dan kemudian mengurangkan nilai wajar convertible bonds dengan yang diterbitkan termasuk komponen ekuitas untuk mendapatkan nilai ekuitasnya. Ketentuannya yaitu perbedaan antara perhitungan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dengan nilai tercatat liabilitas atau carrying amount diakui sebagai keuntungan atau kerugian atau gain or loss. Yang kedua, jumlah komponen ekuitas yang ada diakui sebagai ekuitas, dicatat sebagai unsur pengurang. Contoh soalnya yaitu mengasumsikan bahwa nilai wajar dari convertible bonds termasuk komponen liabilitas dan ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember sebesar 1.965.000. Nilai wajar komponen liabilitas sebesar 1.904.900. Nilai ini didasarkan pada hasil perhitungan present value dari obligasi non-konversi dengan tempo 2 tahun. Maka penyelesaiannya yaitu menentukan untung atau rugi atas komponen liabilitas. Present value of liability komponen tanggal 31 Desember 2020 1.904.900. Carrying value of liability komponen pada tanggal 31 Desember 2020 1.894.446, maka hasilnya yaitu loss 10.436. Selanjutnya menentukan penyesuaian terhadap ekuitas. Fair value of convertible debt sebesar 1.965.000 dikurangi dengan fair value of liability komponen sebesar 1.904.900, maka hasilnya 60.100. Dan jurnalnya yaitu bonds payable 1.894 sekian, share premium conversion equity 60.100, loss on repurchase 10.436 pada cash 1.965.000. Kondisi selanjutnya yaitu konversi yang dipaksakan. Penerbit surat utang menawarkan nilai tambahan yang dikenal sebutan dengan pemanis atau sweetener untuk memaksa dilakukannya konversi. Pemanis ini diakui sebagai beban periode berjalan. Contohnya yaitu suatu perusahaan memiliki convertible debt dengan nilai nominal 1 juta yang dapat ditukar ke saham biasa sebanyak 100.000 lembar, nominalnya $1 per lembar. Pada saat penerbitan, perusahaan mencatat share premium conversion equity sebesar 15.000. Perusahaan berharap untuk dapat mengurangi biaya tahunannya. Untuk itu, perusahaan setuju untuk membayar uang tambahan sebesar 80.000 kepada pemegang convertible debt apabila mereka mau melakukan konversi. Asumsikan konversi terjadi, maka jurnal pencatatannya yaitu menjadi conversion expense sebesar 80.000, share premium conversion equity 15.000, bonds payable 1 juta pada share capital ordinary 100.000, share premium ordinary 915.000, cash 80.000. Selanjutnya yaitu convertible preference share. Nah, sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferennya menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Convertible preference share ini disajikan sebagai bagian dari sebagian dari ekuitas. Pada saat saham preferen ditukar atau dibeli kembali, maka tidak ada untung atau rugi yang diakui. Contoh soal yaitu Poppy menerbitkan 1.000 lembar convertible preference share yang memiliki nilai nominal $1 per lembar. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 per lembar, maka jurnal pencatatannya yaitu cash 200.000 pada share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000. Kondisi yang pertama, apabila setiap lembar saham preferen kemudian ditukar menjadi 25 saham biasa dengan nominal $2 per lembar yang memiliki nilai wajar sebesar 410.000, maka jurnalnya share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000 pada share capital ordinary 50.000, share premium ordinary 150.000. Kondisi kedua yaitu apabila convertible preference share dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan ditukar, nilai wajarnya yaitu 410.000, maka Poppy membuat jurnal share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000, retained earning 210.000 pada cash 410.000. Di sini ada waran hak saham
Waran ini adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegang untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul dalam 3 opsi atau 3 situasi. Yang pertama adalah ketika menerbitkan berbagai jenis surat berharga seperti obligasi atau saham preferen. Perusahaan seringkali menyertakan waran untuk membuat sekuritas lebih menarik dengan memberikan equity kicker. Yang kedua adalah pada saat dipublikasinya saham biasa ditambahan, pemegang saham yang ada dimiliki hak pemesan terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Perusahaan dapat menerbitkan waran untuk membuktikan hak tersebut. Lalu yang ketiga, perusahaan memberi waran yang sering disebut opsi saham kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Untuk cara menjualnya adalah waran saham ini uang tunai pada premi saham garing waran saham. Lalu ada rencana kompensasi. Nah, kompensasi ini bentuk 3 dalam waran mulai muncul dalam rencana ketidakpastian saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Nah, waran ini adalah opsi saham yang memberikan karyawan kunci opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama jangka waktu yang panjang. Konsensus ini pendapat adalah bahwa program kompensasi yang efektif adalah program yang melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama ada menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak dan meminimalkan biaya pemberi kerja setelah pajak. Yang kelima, gunakan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Rencana ini jangka panjang berupaya mengembangkan loyalitas perusahaan di antara karyawan kunci dengan memberikan mereka sebagian dari tindakan-tindakan yaitu ekuitas atau pemilikan saham. Rencana ini secara umum disebut rencana pembaruan berbasis saham. Lalu ada contoh soal kompensasi. Nah, jika eksekutif C menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi, 20% dari opsi pada tanggal 1 Juni 2025, 3 tahun dan berapa bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat entry jurnal sebagai uang tunai 2.000 kali 6.000 menjadi 12 juta. Premi saham, opsi saham 20 kali 20 juta menjadi 4.400.000. Pada biasa 2000 kali 100 menjadi 200.000, bagikan premium biasa menjadi 16.200.000. Itu cara menjurnalnya. Untuk jika daluarsa, jika eksekutif Chen tidak menggunakan opsi saham sebelum berakhir saldo dalam akun premi saham, opsi saham akan ditransfer ke akun premi saham yang diberi judul lebih tepat, yaitu premi saham opsi saham kadaluarsa. Transaksi ini dicatat Chen pada tanggal berakhir sebagai tanggal 1 Januari 2023. Tanggal lewat itu premi saham opsi saham 17.600.000 pada saham opsi saham yang kadaluarsa itu hitungnya 80 kali 20 juta menjadi 17.600.000. Saham terbatas adalah rencana saham terbatas mentransfer saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tersebut tidak dapat dijual atau dijaminkan hingga hak pemilikan terjadi. Mirip terjadi opsi saham, saham ini dapat dibatalkan jika persyaratan hak kepemilikan tidak terpenuhi. Keuntungan utama dari rencana saham terbatas ini ada 3. Pertama itu saham terbatas tidak akan pernah sama sekali tidak bernilai. Yang kedua, saham terbatas pada umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Yang ketiga, saham terbatas lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Ada contoh saham terbatas. Yang pertama ini ada asumsi bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 OK Company menerbitkan 1.000 saham.
terbatas kepada CEO-nya di Christine Lagarde. Saham Ogden memiliki nilai wajar sebesar 20 per saham pada tanggal 1 Januari 2022. Informasi tambahannya sebagai berikut. Yang pertama itu periode layanan yang terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Yang kedua, pemberian hak terjadi jika Lagarde bertahan di perusahaan selama jangka 5 tahun. Yang ketiga, nilai nominal adalah $1 per saham. Ogden entry pada tanggal hibah 1 Januari 2022, kompensasi yang belum diterima 20.000 pada modal saham biasa 1000 kali 1 hasilnya 1000, saham premium biasa 1000 kali 19.000. Di sini ada lanjutan contoh saham terbatas itu. Pada tanggal 31 Desember 2022, Ogden mencatat kompensasi sebesar 4.000, hasilnya itu 1000 saham kali 20 kali 20 sebagai berikut. Biasanya biaya kompensasi 4.000 pada kompensasi yang belum diterima sama 4.000. Lalu ada asumsi Lagarde berhenti pada tanggal 3 Februari 2024 sebelum pengeluaran apapun dicatat selama 2024. Entry untuk mencatat kehilangan ini ada sebagai berikut. Modal saham biasa 1000 bagikan premium biasa 19.000 pada biaya kompensasi 4.000 kali 2 8.000, kompensasi yang belum diterima 12.000. Lalu ada rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian karyawan ESPP umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu singkat. Cara menjualnya adalah uang tunai, biaya kompensasi pada modal saham biasa bagikan premium biasa. Dalam struktur modal sederhana, ada menghitung laba yang berlaku untuk saham biasa. Labanya itu dikurangi dividen saham reference. Kemudian menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Untuk mencari EPS sama dengan laba yang berlaku untuk saham biasa dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Perhitungan laba per saham dasar untuk struktur modal sederhana melibatkan dua hal item. Yang pertama, dividen saham referen, yang kedua, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dividen saham referensi. Jika saham referensi bersifat kumulatif dan perusahaan tidak mengumumkan dividen pada tahun berjalan, maka perusahaan tersebut mengurangi jumlah yang sama dengan dividen yang seharusnya diumumkan untuk tahun berjalan dari laba bersih. Untuk rumus laba per saham sama dengan laba neto dikurangi dividen saham referensi dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Rata-rata tertimbang saham yang beredar. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode bersangkutan mempengaruhi jumlah yang beredar. Perusahaan harus memberikan bobot saham berdasarkan fraksi periode yang beredar. Dasar pemikiran untuk pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah yang setara dengan seluruh saham yang beredar tahun tersebut. Struktur modal kompleks terjadi ketika perusahaan memiliki efek konversi, opsi, warrant, atau hak lain yang pada saat konversi atau eksekusi yang dapat mendilusi laba per saham. Laba per saham dilution. Rumusnya EPS sama dengan laba neto dikurangi dividen saham reference dibagi rata-rata tertimbang saham beredar dikurangi dampak konversi dikurangi dampak opsi, warrant, dan efek dilutif lainnya. Sekuritas konversi EPS yang dilution. Metode obligasi konversi ini mengasumsikan yang pertama, konversi surat berharga yang dapat dikonversi pada awal periode atau pada saat penerbitan surat penghargaan jika diterbitkan selama periode tersebut.
Yang kedua, eliminasi bunga terkait setelah dikurangi pajak. Jadi itu tambahan saham yang diasumsikan diterbitkan meningkatkan penyebut rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Untuk mengukur dilutif konversi potensial dengan menggunakan metode saham tracer mengasumsikan pada dua hal, yaitu perusahaan menggunakan opsi atau warrant dieksekusi pada awal tahun. Perusahaan menggunakan hasilnya untuk membeli saham biasa dengan saham tracer. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingent. Saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan ketentuan tertentu dalam perjanjian saham kontingent tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas atau alat pembayaran lainnya. Perusahaan biasanya mengeluarkan saham kontingent berdasarkan ukuran seperti pencapaian pada laba tertentu. Suatu perusahaan harus mengabaikan efek anti-dilutif dalam semua perhitungan dan dalam menghitung laba bersaham dilution dengan tujuan menginformasikan kemungkinan adanya delusi dalam pelaporan laba per saham dan tidak terlalu memperhatikan efek yang jika dikonversi akan mengakibatkan peningkatan laba per saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.